saya temukan tidak sedikit para pengarang yang tidak memiliki keterampilan menuliskan. Bapak Ibu bisa cek di buku-buku sekolah itu, apakah ada menunjukkan buku matematika, buku bahasa itu ditulis orang yang memang ahli menulis, tidak? Itu jarang ditampilkan. Nah, saya bilang hati-hati, bukan saja bisa jadi kata-katanya alot, tapi bahkan bisa jadi kata-kata itu meracuni pikiran Bapak. Sama makanan itu juga bisa meracuni orang yang memakan, karena bisa jadi kita lalu sakit disentri kalau makanan itu tidak bersih, kan? Nah, kata-kata ini ya berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu orangnya memang ngantuk, Pak, sehingga tidur. Kalau ini memang membuat ngantuk, membuat pusing. Coba saja Bapak Ibu tes dengan membaca secara keras, bersuara. Kalau dalam sholat itu ada dijaharkan. Nah, ini membaca juga harus ada dijaharkan. Kalau saya misalnya membaca buku dengan suara keras seperti ini, Pak, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kemampuan membaca buku dan kemudian menuliskan sesuatu adalah semacam basic skill yang perlu dimiliki oleh para guru maupun murid. Itu kan ada intonasi, kita mendengarkan suara yang enak kan telinga kita. Tapi kalau Bapak membaca secara batin, belum tentu Bapak bisa memahami makna itu. Sehingga kadang-kadang kita perlu mengecek sebuah kata itu dengan membaca bersuara. Supaya apa? Seperti kata Bapak tadi, kita tahu maknanya. Kalau Bapak membaca batin, itu tidak ada yang mendengarkan telinga batin. Tapi kalau Bapak bersuara keras, telinga lahir kita itu bisa membantu. Tiba-tiba saja, basic skill. Nah, itu biasanya kita kemudian menyala itu otak kita. Tapi kalau Bapak membaca membatin, ya bukan dijaharkan, itu bisa jadi tidak menyala itu otak. Atau kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang rumit, itu kalau Bapak Ibu membaca secara suara, itu nanti akan terbantu. Oh, kalimat ini memang buruk, jadi bukan saya yang salah, kokinya, pengarangnya yang salah. Nah, saya harap, kenapa tadi kemudian saya minta setiap kali kemudian menemukan sesuatu ditulis, supaya otak ini tidak terbebani dengan bahan-bahan yang masuk begitu banyak. Kalau kita rajin menuliskan apa yang kita peroleh, seperti ini misalnya, begitu saya membaca makalah saya menuliskan apa-apa yang saya pahami, sehingga ini meringankan otak, membuat otak menyala, kata seorang pakar otak yang bernama Myron Diamond. Begitu Pak ya, kira-kira bisa dipahami ya tentang proses membaca yang membuat ngantuk. Lalu ada juga ternyata bukan salah pembacanya, tapi salah kokinya. Dan saya kira kalau Bapak Ibu membaca beberapa buku sekolah ya yang beredar, itu hampir rata-rata itu tidak ditulis oleh pengarang-pengarang yang terampil ya, sebagaimana seorang penulis yang hebat. Silakan, ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sedikit bertanya, salah satunya bagaimana meningkatkan semangat baca bagi anak. Ya. Terkesan anak-anak itu senangnya membaca itu dengan sedikit ada bentuk gambar-gambar. Bagaimana caranya supaya tingkat baca anak lebih tinggi? Terima kasih. Oke, ya, ini pertanyaan juga bagus ya. Saya bisa menunjukkan kepada Bapak tentang bagaimana struktur kepala kita. Saya kira kemarin sudah juga diberikan ya, tentang kita ini memiliki otak kiri dan otak kanan. Nah, anak-anak itu tanpa sadar itu memfungsikan dua belahan otak. Sehingga kalau dia pengen membaca buku yang memberikan semangat, harus ada gambarnya. Nah, gambar itu berkaitan dengan otak kanan. Jadi kalau ada buku sekolah yang tidak memberikan gambar-gambar, tentunya gambarnya juga harusnya indah Pak. Sebab kalau tidak indah, itu otak kanan males untuk menyerap informasi yang ada di dalam buku itu kan. Sama kalau kita memandang pemandangan yang indah itu kan kita senang ya, kita tersenyum, ketawa. Itu artinya otak kanan berfungsi optimal Pak. Tapi kalau ada buku yang dikasih gambar tapi gambarnya jelek, yang tidak ada fungsinya terhadap otak itu. Nah, kita lihat saja. Ini kan sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu, ya ini kan saya kaitkan dengan menulis dan membaca Pak. Jadi kalau kita melakukan proses membaca, artinya kalau tadi pertanyaan Bapak bagaimana meningkatkan semangat atau motivasi membaca anak-anak, yaitu harus diberi buku-buku yang memang memiliki sebuah corak yang memadukan gambar dan teks. Seperti misalnya ini buku saya ini sebelah kiri hanya teks saja kan,
sebelah kanan ada gambar. Ini semuanya Pak. Bahkan ini ada gambar yang saya namakan buku seperti makanan. Itu otomatis orang dewasa pun kalau membaca ini itu langsung memfungsikan otak kanan otak kiri. Tapi kalau hanya teks melulu, ya akhirnya yang berfungsi otak kiri dan jenuh, otak kanan itu nanti mengganggu karena tidak ada aktivitasnya. Nah, oleh sebab itu salah satu yang harus diberitahu atau paling tidak dipahami oleh Bapak Ibu guru adalah bahwa buku-buku itu harus memfungsikan otak kanan otak kiri. Itulah baru motivasi akan bangkit. Lalu yang kedua yang lebih penting, saya ini kalau misalnya ingin membangkitkan motivasi membaca anak murid saya tidak menggunakan kata-kata. Setiap kali saya masuk, saya pasti membawa misalnya sekian buku seperti ini. Sekarang saya kalau mau menyampaikan materi atau melakukan training, itu saya pasti menunjukkan kepada murid-murid saya atau para peserta pelatihan seperti saat ini, itu pasti membaca atau saya membawa buku-buku. Saya biasanya kalau ada waktu saya ceritakan satu persatu. Ini buku karya murid saya. Saya mengajar bahasa sastra di SMU Mutahari dan mereka saya ajarkan bukan teori bahasa, tapi bagaimana membuat buku seperti ini. Ini adalah karya murid saya. Sudah 2 buku yang saya terbitkan. Ini karya-karya anak SMU kelas 2 dan dijual di pasaran. Jadi saya mengajarkan bagaimana menggunakan bahasa, bukan berteori. Kalau berteori kan perpuning ya, hanya ngapalin majas, kemudian kata transitif, posisi. Nggak bisa kemudian berdaya murid-murid kita. Ya gunanya untuk UAN, untuk ikut tes. Tapi kan nanti UAN juga nggak ada kan, karena tes-tes itu akan berbasiskan kompetensi atau keterampilan. Kalau itu bahasa, itu keterampilan membaca dan menulis. Itu yang lebih penting. Dan dengan mengajarkan seperti ini, saya memfungsikan 2 belahan otak itu. Karena kalau dia menuliskan sesuatu, saya bilang, tolong jangan kamu menggunakan otak kiri, karena kalau otak kiri itu bikin bete. Karena kalau Anda menulis, Anda akan berhubungan dengan tata bahasa, penyuntingan, ya kan? Itu lihat itu kan. Jadi kalau kita lihat secara ini, kalau kita mengajak orang menggunakan otak kiri dalam belajar bahasa, kan hubungannya hanya tata bahasa, penyuntingan, tanda baca. Ya cepat bete mereka, cepat motivasinya turun Pak. Nah saya biasanya kalau mengajak mereka menulis atau membaca, itu saya tutup ininya Pak. Nah begini, saya berikan buku, misalnya buku ini buku saya terbaru. Kamu bersemangat nggak membaca buku ini? Wah enggak Pak. Ya sudah, jangan baca. Nah, kalau dipaksakan kan masa sih mereka enggak punya motivasi semangat kok dipaksakan. Lalu kalau oh ya bersemangat Pak, ya oke. Yang kedua, kamu nggak terikat kan, kamu kan terserah, ini artinya kamu milih ini kan bebas kan, nggak saya paksa. Ya Pak, saya bebas. Lalu kemudian saya tanya, bisa nggak emosi kamu libatkan saat membaca? Bisa nggak diri kamu itu kamu kaitkan dengan materi yang kamu baca? Misalnya dia membaca tentang sejarah, itu bisa nggak dirinya dikaitkan di dalam buku-buku itu? Kalau enggak, ya setelah baca nggak ada makna yang kemudian masuk. Nah itu saya urutkan satu persatu. Kalau kamu membaca, kamu jadi kaya tidak? Kalau kamu membaca, kamu bisa menggunakan imajinasi tidak? Kalau kamu membaca punya gairah tidak? Kalau kamu punya membaca, kamu temukan unsur baru tidak? Seperti tadi kan saya mendorong Bapak Ibu menurunkan hal-hal baru kan? Lalu ada kegembiraan tidak? Nah itu biasanya saya latihkan untuk memotivasi murid-murid itu. Kalau kita memulainya dari sini Pak, anak-anak kita langsung lari, apalagi kalau anak-anak kecil, anak-anak SD ya, itu nggak mungkin. Bahkan saya ini sering juga memulai dengan dongeng, karena itu merangsang otak kanan. Jadi Bapak Ibu yang suka mendongeng, menceritakan sesuatu yang sifatnya dari buku dengan bersuara, seperti tadi saya katakan, dalam membuat berbagai kemungkinan, nah itu kan dongeng yang dibacakan dari teks, itu rangsangan yang hebat akan terjadi pada otak kanan. Dan begitu otak kanan berfungsi, otak kiri pasti akan mendukungnya, pasti. Karena kita dominan menggunakan otak kiri. Jadi kalau kita mau menyalakan otak kita, ya harus dua-duanya, tidak bisa satu persatu. Nah membaca dan menulis itu sangat potensial atau sangat bisa menjadikan kita itu menggunakan otak kanan dan otak kiri secara bersamaan. Kemarin karena diberi juga oleh Pak Jalal tentang otak itu, nah ini baca tulis itu ternyata fungsinya juga sangat penting dalam konteks itu. Nanti saya tunjukkan juga tayangan kalau kita ini tidak menggunakan otak kiri dan otak kanan, kita akan merasa pincang.
Seperti ada seorang pakar otak namanya Tony Busan, dia mengatakan, Anda ini kalau tidak memfungsikan otak kiri otak kanan secara bersamaan, Anda ini layaknya memiliki dua kaki, tapi kaki kanan Anda ditekuk dan hidup Anda seperti ini. Dan Anda bayangkan selama ini karena kita memberi dominasi otak kiri, sehingga anak-anak itu sebagaimana memiliki dua kaki tapi hidup dengan satu kaki. Jadi memang problem besar. Sama, kita ini membaca harus bisa menggunakan otak kiri dan otak kanan, tapi yang ini ditutup, kita hanya membaca dengan otak kiri saja. Jadi problem besar menghantui. Dan saya sudah mensurvei beberapa perguruan tinggi, kebanyakan mahasiswa itu kesulitan menulis skripsi. Apalagi juga para dosennya itu kadang-kadang menulis artikel aja untuk naik pangkat susahnya bukan main, karena hanya menggunakan otak kiri. Nah, saya membongkar mereka supaya bisa menggunakan dua otak kanan otak kiri dalam membaca dan menulis. Oke, ada lagi. Itu salah satu pertanyaan yang bagus sekali, dan saya kira kalau Bapak Ibu mengajarkan membaca menulis dengan otak kiri otak kanan, mereka akan mengkuantum, melejit. Quantum reading dan quantum writing itu membuat potensi membaca menulis kita itu meningkat secara pesat. Dan bukan hanya kemampuannya meningkat, tapi kita merasa senang melakukannya. Seperti saya ini setiap hari saya membaca buku, setiap hari menulis apa yang saya baca dari buku. Dan itu karena saya senang sekali, bukan karena terbebani. Kenapa senang? Karena saraf di otak saya itu tumbuh. Dan itu bukan sesuatu yang kemudian omong kosong, itu benar. Ada penelitian-penelitian yang canggih tentang itu. Silakan Bu. Ini Pak tentang teori Gardner. Oh, Gardner, Howard Ya. Gardner, ya. Ya, Multiple kan, intelligences, ya. Ya, word smart ya Pak ya. Word smart, Ya. ya. Itu salah satu dari 9 kecerdasan, ya. Ya, yang saya ingin tanyakan, word smart di situ, apakah dalam berbentuk kata-kata yang indah gitu kan, sehingga orang akan tertarik ya, merangsang orang untuk membaca gitu kan, atau word smart itu berbentuk seperti apa gitu. Terus mengenai ini Pak, menulis, menurut saya menulis itu bisa dikatakan timbulnya dari suatu hobi. Misalkan itu kayak tadi murid Bapak bisa membuat sebuah buku gitu kan. Ya, ya. Menurut saya itu bisa dikatakan dari sebuah hobi gitu kan. Bisa juga tidak. Nah, bagaimana caranya gitu? Misalkan ada saja, misalnya di suatu sekolah pada pelajaran bahasa Indonesia, misal pelajaran mengarang gitu, kan setiap murid ada yang suka menulis, ada yang enggak gitu kan. Jadi kadang-kadang murid itu ada yang bete gitu kan, kayak ngarang gitu. Tapi kalau yang bagi murid yang suka, kayaknya enjoy aja gitu kan, Ya, ya. dengan menulis gitu. Saya hanya ingin menekankan begini Bu, saya membuang apa yang dikatakan bahwa orang itu tidak bisa membaca menulis dan tidak suka membaca menulis. Karena salah satu bukti terbaru dari penelitian Howard Gardner, itu di kepala kita itu ada namanya word smart yang Ibu pertanyakan tadi. Word smart itu berkaitan dengan kecerdasan dalam bentuk mengolah kata-kata. Jadi di dalam kepala kita ini sudah terbetik area di otak kanan itu ada misalnya picture smart. Orang itu punya potensi menulis, menggambar. Ada musik smart, suka mendengarkan musik atau menciptakan musik. Nah, problem di sekolah itu rata-rata kita hanya menyampaikan kepada murid-murid itu dengan bahasa yang tunggal, bukan dengan cara-cara yang merangsang kecerdasan itu tumbuh. Nah, saya mengajari mereka itu tidak dengan kata-kata begini Bu, wah ini kalau saya beri tugas menulis pasti yang punya bakat saja yang bisa menulis. Saya bukan mengatakan seperti itu. Saya memberikan dukungan kepada mereka bahwa semua anak itu punya potensi membaca dan menulis. Word smart itu salah satu bagian saja tentang membaca menulis. Juga semua orang bisa belajar speaking, berbicara dengan bagus. Semua orang juga bisa mendengarkan aktif. Kalau ada orang berbicara dia bisa konsentrasi. Itu yang harus saya berikan kepada mereka. Jadi saya bangkitkan kecerdasan mereka. Dan bagaimana caranya? Kalau ada anak yang misalnya suka pemandangan, ya saya tulis tentang pemandangan. Kalau mereka suka tentang musik, saya menulis tentang musik. Jadi bukan lalu di papan tulis itu, tolong hari ini semua menulis tentang pengalaman di desa. Itu akan membuat mereka bete. Saya bahkan kadang membebaskan mereka mau menulis apa saja dari dalam dirinya. Karena apa? Mereka semua itu punya pengalaman Bu. Tinggal apakah mereka ini bisa mengeluarkan pengalaman itu tidak. Nah itu akhirnya semua anak saya bisa menulis. Tidak ada yang tidak senang menulis. Bahkan mereka itu setiap saya datang, karena setiap kali saya masuk kelas itu saya biasa minta mereka itu mengeluarkan dulu unek-uneknya lewat menulis Bu.
Nah di situ saya kutip bahwa menulis itu saya dekati dengan sisi neurologi atau psikologi, karena penelitian seorang dokter psikolog namanya Penny Becker itu membuktikan menulis itu bisa menyembuhkan dari depresi. Bahkan secara ajaib menulis itu bisa menyembuhkan orang dari kegilaan. Itu pernah dilakukan di Amerika dan ditayangkan di CNN dan itu membuat gempar. Nah ini proses-proses yang saya kira belum kita ketahui secara benar. Nah karena saya menstudi tentang Iqra dan Qalam itu, karena perintah itu saya membuat penelitian-penelitian, membaca dari internet, dan ternyata perkembangan Iqra dan Qalam di barat itu luar biasa, sebagaimana perkembangan handphone yang berubah bentuk. Seperti tadi saya katakan, bahkan seorang ahli linguistik tadi yang sebut Stephen Krashen itu, menulis itu bisa menyembuhkan Anda dari persoalan-persoalan yang mendera Anda setiap hari. Tidak percaya? Belajar sama saya. Nah itulah yang saya ajarkan, Bu. Akhirnya apa? Mereka itu dengan senang menulis itu, tidak dengan beban, Bu. Bahkan kadang-kadang setiap kali ketemu saya, Pak, menulis apa lagi, Pak? Karena mereka juga berkomunikasi lewat internet, email dengan saya. Saya minta tugas-tugas itu kirimin dengan email, karena mereka bisa bebas. Dan saya tidak kemudian mengoreksi bahasa mereka, ngapain? Yang saya inginkan motivasi menulis itu, yang mereka harus tumbuhkan. Bukan apakah mereka menulis dengan tata bahasa yang benar atau tidak. Itu nanti. Kalau orang itu memang mau menekuni linguistik, ya saya ajak. Tapi kalau dia mau masuk jurusan, misalnya nanti jadi insinyur sipil, kan malah membebani. Kalau saya minta dia menghafal majas, menghafal kalimat intransitif, kan malah membebani. Saya bilang itu buang aja teori-teori bahasa, yang penting kamu bisa membaca dan menulis. Soal apakah nanti kamu mau meningkatkan ketulisan kamu bisa kemudian belajar secara lebih khusus. Nah itu yang saya bongkar, Bu. Jadi bukan artinya hanya orang-orang yang punya, enggak, semua orang bisa. Saya yakin dengan teori Gardner ya. Ini kan kata-kata bahasa Inggris kan, Bu ya. Sama kata-katanya, cuma bacanya harus begini, Bu. I am possible. Tidak ada kata-kata impossible itu sebenarnya. Kecuali kalau kita memang sudah menciptakan di pikiran kita tidak mampu, tidak mungkin. Otak itu tidak tahu apakah kita ini mengatakan secara nyata atau tidak. Jadi kalau kita mendengar ada penelitian anjing Pavlov itu, ada anjing yang kelaparan di kandang, dikasih makanan, dia keluar, air liurnya menetes kan. Lalu suatu saat begitu dia lapar, diberi makanan sambil dibunyikan keliningan bel, klining, dia keluar, air liurnya menetes. Suatu saat makanannya dihilangkan, hanya dibunyikan klining aja, anjing itu tetap keluar dengan air liur menetes. Jadi dia menafsirkan bel itu makanan juga, walaupun bukan nyata. Nah kalau Bapak bilang bahwa saya mampu menulis, otak itu akan merespon secara hebat bahwa Anda memang bisa menulis. Nah apakah kalau saya bilang saya hari ini harus punya 100 juta, langsung otak merespon 100 juta? Ya tentu saja betul, cuma apakah kemudian dapat 100 juta itu kata harus berusaha kan? Cuma di kepala kita itu sudah tercipta sikap positif. Jadi singkirkan, Bu, itu soal nggak bisa baca nulis itu sebenarnya semacam pikiran yang sebenarnya tidak benar. Tinggal kita mencari cara kan. Ada anak yang memang pergaulannya misalnya dengan pertanian. Ya kalau ditulis tentang soal perkebunan ya nggak bisa, ya kan? Ada anak yang suka main di tempat-tempat misalnya olahraga, sepak bola. Kalau dia minta ditulis tentang musik ya nggak bisa dong. Jadi kita harus melayani mereka sesuai apa yang mereka miliki. Nah itu tinggal sarana menulis itu kan semua orang sama, pakai pena, pakai kertas kan. Nah yang dikeluarkan itu apa? Tinggal kalau dia cocok ya dia bisa menulis. Bahkan itu murid-murid saya itu menulis dengan kadang menyentuh. Dia ada yang menulis tentang kenangan terhadap ibunya, itu sampai membuat orang menangis, padahal dia bukan sastrawan. Nah ini persoalan yang sangat mendasar di dalam pembelajaran bahasa ya. Oleh sebab itu quantum reading dan quantum writing itu ingin membongkar kendala-kendala itu ya. Ini contoh saja, Pak. Kita punya otak kiri, otak kanan, sama seperti kita punya dua kaki, tapi yang kita gunakan hanya satu, akhirnya kerepotan. Ini yang saya kira saya ingin tunjukkan. Ini hanya kita memfungsikan saja otak kiri, otak kanan. Saya kira kemarin Pak Jalil sudah berbicara banyak ya tentang itu ya. Dan ini kalau Bapak Ibu mau membaca, menulis secara kuantum, ya harus kemudian juga kadang-kadang bukunya itu harus dipilihkan. Loh Pak, buku-buku sekolah kita kan begitu-begitu. Ya kita jeli penjelasan kepada mereka, atau paling tidak kita beri contoh yang memang benar ya. Artinya kalau Anda membaca, sebaiknya Anda melihat. Ini karya-karya saya pasti saya pola seperti ini ya. Pertanyaan Ibu tadi tentang word smart, itu saya sudah tulis dalam
buku yang judulnya saja sudah, andaikan buku itu sepotong pisah, Anda bayangkan betapa menariknya buku itu kan. Para remaja jadi suka itu. Jadi judul saja sudah menentukan kan. Kalau judulnya misalnya buku itu kayak balok, ya mana mungkin orang mau. Ini kan persoalan-persoalan kita. Dan banyak buku sekolah itu yang judulnya tidak merangsang selera, seperti makanan. Apalagi kalau kertasnya sudah kumal ya. Jadi ini yang membuat otak kanan itu merespon negatif. Dan itu sudah, kita mau bicara membaca menulis itu tuntunan dari Islam itu itu sudah masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena memang kenyataannya kita tidak memiliki bahan baku untuk membaca menulis yang layak. Nah ini saya ingin pelan-pelan mengubah itu ya. Saya kira itu yang ingin saya tuju dalam pelatihan ini ya. Karena memang ada banyak cara untuk melakukan pembacaan. Bahkan saya ingin mengatakan Bu, di barat itu ada membaca yang namanya SAFI. Ini singkatan dari somatis, ini auditif, ini visual, ini intelektual. Dan ini penemunya Dave Meyer. Dan saya sangat kagum sama Dave Meyer. Apa yang kemudian kita harus lakukan kalau membaca dengan gaya S dulu, somatis? Membaca jangan duduk, berdiri seperti saya ini dan bergerak. Itu dianjurkan. Supaya apa? Otak kiri kanan itu kemudian terjadi pergerakan. Jadi saya kadang membaca di depan murid-murid saya seperti ini. Menurut Dr. David Samuels dari Institut Weizmann, diperkirakan setiap menit berlangsung 100.000 hingga 1 juta reaksi kimiawi yang berlainan yang mendasari berbagai macam aktivitas dasar otak. Itu makna akan terus langsung kelihatan. Kalau Bapak Ibu dan tidak mungkin ngantuk, masa berdiri baca ngantuk, itu kan nanti jatuh malah kita. Jadi kalau kita mau lebih serius membaca, ya lakukan dengan berdiri. Kadang-kadang juga ada teknik namanya somatis, itu berarti badan ya, gerakan. Kalau kita capek, itu dianjurkan misalnya ada brain gym atau gerakan memetik pohon. Jadi kalau kita capek membaca, kita diminta berdiri lalu gerakan memetik pohon begini sambil kaki kita begini supaya udara masuk. Nah itu nanti kita segar kembali. Oh banyak sekali teknik-teknik seperti itu Pak. Atau kadang kalau kita merasa jenuh juga, kita diminta menggerakkan kaki kiri dan kaki kanan bersebelahan begini. Ini akan membuat kita segar kembali. Nah banyak teknik-teknik yang bisa diajarkan untuk murid-murid kita. Auditif itu apa? Itu berkaitan dengan telinga. Jadi kalau kita membaca jangan hanya membisu, jaharkan. Anakku bertanya, adakah senjata yang efektif untuk belajar Pak? Itu saya kemudian langsung merespon secara hebat. Lalu yang ketiga, visual. Itu kita membayangkan. Misalnya kita selesai membaca satu kalimat, menurut Dr. David Samuel dari Institut Weizmann, diperkirakan setiap menit berlangsung 100.000 hingga 1 juta reaksi kimiawi yang berlainan yang mendasari berbagai macam aktivitas dasar otak. Ada 1 juta reaksi kimiawi di berapa itu kalau uangnya Rp1 dijajar untuk membeli kerupuk misalnya macam-macam 1 juta itu kan? Itu bisa kita bayangkan karena kita memiliki semacam imajinasi, itu membayangkan, visual itu menggambarkan. Nah kalau kita tidak pernah membaca dengan membayangkan, ya kita tidak bisa menyerap makna. Atau kita membaca novel misalnya, sebuah tokoh menggambarkan orang itu mukanya agak miring sebelah. Nah kan kita harus membayangkan itu. Lalu telinganya agak lebih sedikit masuk ke dalam. Gimana itu kalau tidak membayangkan kan? Waktu dari bahan bacaan tolong diikat, itu perintah dalam surah Al-Alaq. Kalau hanya membaca, saya sudah membaca buku 300 halaman, selesai, tiba-tiba ada berita orang nagih utang, buyar yang saya baca tadi itu, hilang. Nah bayangkan kalau kita menyempatkan sebentar untuk mengikat apa yang kita peroleh. Nah ini beberapa teknik yang masuk dalam quantum reading maupun quantum writing. Ada yang masih kurang Bu? Saya kira jelas ya tadi ya. Oke, ada yang lain? Misalnya untuk membahas soal ini, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sederhana saja saya, ketika anak disuruh membaca, nah kemudian setelah membaca itu anak disuruh menjelaskan apa yang dia baca. Kemudian anak itu tidak bisa menjelaskan. Nah kelemahan apa yang dialami oleh anak pada waktu itu, dan bagaimana cara mengatasi hal semacam itu Pak? Terima kasih. Ya. Ini juga pertanyaan sangat bagus itu. Sebenarnya yang dimaksud orang itu belajar, itu adalah apa yang dipelajarinya itu bisa disampaikan. Itu saya kira sangat hebat. Nah masalahnya kadang-kadang
Kalau anak itu membaca buku, Pak, jadi kalau dia mendengarkan ceramah itu kadang-kadang ya bisalah nangkep. Tapi kalau membaca buku itu prosesnya rumit, Pak. Jadi dia harus mengingat, dia harus mengait-ngaitkan, dia harus kemudian mengulang kalau ada yang tidak paham, begitu kan? Nah ini kalau tidak dibarengi dengan menuliskan apa yang dibacanya, menyimpulkan beberapa poin-poin seperti tadi seanjuran pertama itu, ya dia akan tidak bisa menceritakan, Pak. Jadi masalahnya adalah dia tidak memadukan membaca dan menulis dulu. Nah itu bisa dipecahkan kalau anak didik kita diajari untuk membuat semacam ringkasan dulu sebelum dia bercerita. Atau kalau dia belum paham, itu dicari apa yang belum paham itu dalam bentuk tertulis, Pak. Cari ke kamus atau bertanya sama. Jadi harus ada interaksi. Kalau itu tidak dilakukan, kita tiba-tiba membiarkan anak-anak membaca setengah jam, setelah itu kita minta untuk bercerita, mereka nggak paham apa-apa. Karena membaca itu bukan seperti itu. Membaca iqra yang betul itu iqra itu berasal dari dari akar kata namanya qoro'a. Nah qoro'a itu bukan hanya artinya membaca, Pak, tapi mendalami, meneliti, mengulang kembali apa yang dibaca. Jadi memang membaca ini dalam konteks Islam luar biasa, Pak. Jadi bukan hanya sekadar membaca huruf setelah itu selesai, enggak. Setelah baca, tolong kamu lihat apa yang kamu temukan, kumpulkan dalam bentuk tertulis. Lalu kalau sudah, coba strukturkan apa saja yang kamu pahami, lalu kemudian ceritakan. Kalau sudah diceritakan, sudah ditulis, oh mudah sekali, Pak. Nah itu kuncinya di situ ya. Jadi memang harus dibarengkan dengan apa yang ditulis. Itulah namanya mengikat makna, Pak. Ini yang saya kira penting ya dalam konteks kita mengajari membaca menulis itu. Semoga bermanfaat dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.